Proses penyelamatan Bank DKI. Para sahabat bro, khususnya rekan-rekan Bank DKI, terkhusus para anggota tim counterpart, tim restro, dan tim divestasi, dan rekan-rekan lainnya. Salam jumpa lagi dengan Bogi MRI Channel. Perlu perjuangan berat untuk menyelamatkan Bank DKI. Mengapa? Antara lain, 1. Protes terhadap hasil due diligence yang dilakukan oleh Arthur Andersen, sehingga dilakukan due diligence ulang oleh BI. Yang kedua, persetujuan program rekap oleh BI, oleh pemegang saham pengendali, dan oleh DPRD. 3. Penandatanganan perjanjian rekap antara pemerintah, BI, dan Bank DKI harus disetujui lebih dahulu oleh pemegang saham pengendali dan DPRD. 4. Perubahan bentuk hukum Bank DKI dalam 1 hari, presentasi dan minta persetujuan kepada pemegang saham pengendali, terus ke DPRD, lanjut ke notaris pada sore hari. Hari berikutnya sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hanya 2 hari merubah bentuk hukum dari PD ke PT. 5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja 1999 sampai dengan 2001 atau yang disebut business plan. Revisi sampai 5 kali. 6. Program restrukturisasi tanggal 7 Juni 1999 dan disetujui oleh BI bulan Agustus 1999. 7. Program divestasi saham pemerintah atau yang disebut PMP jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 7 Mei 1999, realisasi divestasi 20 Mei 2003. Namun agar tidak ketinggalan artikel-artikel yang penting lainnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Rekan-rekan, dampak sampingan program rekap Bank DKI adalah sebagai berikut. 3 tahun tidak boleh cuti. Kadang-kadang Sabtu Minggu tidur di atas meja kerja karena tidak pulang. Lobi ke BPPN agar disetujui membayar dividen dan jasa produksi dari pagi hingga pagi berikutnya di gedung Bank Danamon, Sudirman. Rapat Bank DKI dengan Dirjen Lembaga Keuangan sering dilakukan pukul 20 malam hari sampai dengan pukul 4 pagi hari. Stres, tegang, energi terkuras, dan lain sebagainya. Kedua, rencana kerja Bank DKI. Rencana kerja Bank DKI atau business plan adalah rencana bank umum untuk memperbaiki kinerja usaha dan memenuhi seluruh ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Bank umum kategori A dan B wajib membuat rencana kerja dan menyampaikan kepada BI. Untuk dapat mengikuti program rekap, BPD khususnya Bank DKI wajib mengajukan rencana kerja kepada BI. Jadi rencana kerja merupakan bagian tahapan program rekap dalam penyelamatan Bank DKI. 3. Isi rencana kerja Bank DKI. A. Kondisi saat ini atau tahun 1999 memberikan gambaran tentang ekonomi makro, kelemahan-kelemahan Bank DKI, mengenai KAP, mengenai KAR,
yang negatif. B. Rencana rekapitalisasi antara lain berisi bagaimana pemenuhan kekurangan modal dan syarat-syarat untuk ikut program rekap. C. Rencana perbaikan KAP berisi strategi perbaikan KAP, perbaikan portfolio, dan pembentukan PPAP. D. Rencana pengembangan bisnis berbicara mengenai arah dan program jangka panjang Bank DKI. E. Rencana pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Antara lain melakukan compliance audit, penunjukan direktur kepatuhan, atau compliance director. Berikutnya adalah meningkatkan kinerja dan fungsi Badan Pengawas Intern atau Biro Pengawas Intern sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank. F. Rencana divestasi berisi antara lain sumber pemenuhan kecukupan modal, dasar hukum PMP, sumber pembelian kembali saham pemerintah, dan G. Proyeksi keuangan berisi proyeksi keuangan dan proyeksi rasio keuangan Bank DKI tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Dalam kurun waktu 3 tahun, 1999 sampai dengan 2001, rencana kerja atau business plan Bank DKI terpaksa harus direvisi hingga 5 kali. Tidak gampang. Penasaran? Ikuti episode 12. Terima kasih.